Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sofwan selaku Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia. Nama saya Aditya Dwi Febrianto dari kelas 12 RPL 3. Saya ingin menyampaikan pidato tentang pentingnya pendidikan moral dan kemajuan teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Definisi kedua hal tersebut sangat tidak berkaitan, tetapi pada zaman sekarang ini, moral sangat dipengaruhi oleh teknologi. Maka dari itu, marilah kita membahas hal ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, sejak kecil kita selalu diajarkan apa saja yang boleh atau tidak boleh, hal yang sopan atau tidak sopan, hal yang baik dan tidak baik. Tanpa kita sadari, semua yang diajarkan kepada kita bernama moral. Pada saat kita kecil, mungkin teknologi belum terlalu mendominasi kehidupan kita, karena saat itu kita hanya mengenal warnet. Selebihnya, kita hanya bermain bersama teman-teman kita di luar rumah. Tetapi sekarang ini, para remaja udah jarang bermain di luar rumah. Mereka lebih memilih bermain gadget dan kurang bersosialisasi di luar rumah. Di era yang semakin canggih ini, banyak kegiatan manusia yang digantikan oleh mesin. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkembangnya pemikiran manusia sehingga mampu menciptakan alat canggih dan modern. Semakin tinggi pengetahuan manusia akan ilmu pengetahuan, maka akan semakin tinggi pula perkembangan kecanggihan teknologi yang akan diciptakan oleh manusia. Kecanggihan teknologi secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan moral. Seseorang dapat berperilaku buruk akibat penggunaan teknologi yang tidak pada tempatnya. Efek dari kecanggihan teknologi tersebut dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, menghilangnya norma dan nilai sopan santun yang ada di masyarakat. Akibat pengaruh teknologi membuat generasi muda tidak lagi mengindahkan moral yang ada di Indonesia. Hadirin sekalian, bisa kita lihat langsung di lingkungan sekitar atau bahkan anak-anak kita sudah banyak yang memilih teknologi daripada mendengarkan nasihat orang tua. Mereka lebih memilih mencari di kanal internet daripada bertanya kepada yang lebih tua, atau bahkan mereka enggan untuk membaca buku. Internet memanglah mempunyai banyak sekali manfaat yang baik. Internet sebenarnya memberikan banyak pengaruh positif apabila kita yang memakainya dengan tujuan positif. Anak-anak zaman sekarang lebih pintar dalam memakai teknologi, sehingga orang tua sangat terbatas dalam mengawasi. Akibatnya, anak-anak mengakses hal-hal negatif dalam internet, yang seharusnya belum waktunya untuk mereka akses. Seperti yang kita tahu, hal-hal negatif tersebut bisa membawa pengaruh buruk untuk mereka. Mereka mulai berkata kasar, menonton pornografi, merokok, dan kekerasan terhadap bersama. Inilah hal utama yang menurunkan kualitas moral generasi muda. Seperti yang bisa kita lihat di sekeliling kita, sekarang banyak sekali anak-anak yang mulai melakukan kegiatan yang merujuk ke radikalisme. Mereka mulai meniru gaya hidup orang barat yang sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Mereka mulai terpengaruh ajakan yang tersebar dari internet. Jiwa muda mereka yang terbilang labil cenderung sangat mudah untuk dipengaruhi berbagai hal ini. Contohnya, mengikuti kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Alhasil, mereka terpengaruh dengan hal yang tidak baik dan menjadi seorang pemberontak. Selain kekerasan, juga banyak pernikahan muda yang terjadi karena pergaulan bebas melalui sosial media. Mencari teman lewat internet memang baik. Selain menambah relasi, kita juga bisa tahu dunia luar lebih dalam lagi. Tetapi, banyak anak muda yang terlalu mudah dibodohi dengan sosial media. Akibatnya, banyak generasi muda yang salah pergaulan hingga mereka melakukan hal-hal yang merusak masa depan mereka. Mereka mulai menggunakan narkoba, seks bebas, bahkan terjangkit HIV. Dari semua itu, muncullah pernikahan muda. Hadirin yang saya hormati, semua saya sebutkan tadi merupakan dampak negatif paling buruk yang terjadi. Lalu bagaimana dampak-dampak kecilnya? Mari kita mulai dari lingkungan kecil seperti keluarga. Seringkali kita makan bersama ataupun
kumpul keluarga besar. Anak-anak selalu sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Mereka tidak peduli dengan sekitar dan mulai sibuk dengan dunia mereka sendiri. Maka dari itu, sangatlah penting peran orang tua dan pendidik untuk meningkatkan moral mereka dengan cara pendekatan dan melakukan hal-hal positif bersama mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.